Puji Tuhan, kembali kita memuliakan Tuhan di hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024. Kita angkat pujian masih dalam suasana Natal, suasana kelahiran Yesus Kristus, dan kita angkat lagu pujian dengan lagu Hai Mari Berhimpun. Mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Lirilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Inilah kamu tentara malaikat, turut bernyanyi memuji Dia. Pujilah Tuhan Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Yang Raja. Kamu tentara malaikat, turut bernyanyi memuji Dia. Pujilah Tuhan Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal melalui nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas kebaikan dan kemurahan-Mu yang datang ke dunia ini untuk lahir dan mati menebus kami untuk umat-umat Tuhan. Tanpa penebusan kami tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwasanya hari sini juga kami datang untuk memuji memuliakan Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus, agar kami layak dalam hadirat-Mu. Fokuskanlah Bapa hati dan pikiran kami untuk hadir dalam hadirat Tuhan. Kami mulai ibadah puja penyembahan yang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita lanjut dengan bernyanyi lagu Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami.
Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kita semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kita semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat manusia, sang penebus juru selamat manusia. Mari kita tundukkan kepala untuk kita berdoa mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Elohim yang kami kenal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan di dalam nama Roh Kudus yang selalu menerangi, menemani perjalanan hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, yang kami puji sembah baik di dalam dunia ini dan yang sukacita dalam surga. Kami memohon Tuhan mendengar firman-Mu untuk kami renungkan hari ini. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami buka pikiran kami, biarlah hati dan pikiran kami dalam suasana hadirat Tuhan. Kami mulai dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, sukacita, tema dalam suasana Natal menyertai hati pikiran kita semua. Shalom, selamat hari Sabtu, selamat kita bersama-sama mendengar firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini, yaitu terambil dari Matius 1 ayat yang ke-18. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Panjang saudara-saudara renungan hari ini. Baiklah, saya bacakan Matius 1 ayat 18 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikan pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung anak Roh Kudus sebelum
sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika pertimbangan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, dan anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak menyetubuhi dengan dia sampai melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Injil Matius 1 ayat 18 ini menceritakan mengenai bagaimana kelahiran Yesus Kristus itu. Dan sebelumnya, seperti yang kita dengar Bapak Ibu, Yusuf dan Maria ini sudah lama bertunangan. Dan kalau dalam orang Israel tidak langsung menikah, tapi mereka adalah penjajakan, bisa mengikat dulu perjanjian, yaitulah yang disebut bertunangan. Tapi dalam perjalanannya, Yusuf sempat berpikir untuk menceraikan Maria. Kenapa Bapak Ibu? Di sini saya dikatakan karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kenapa Yusuf ingin menceraikan Maria? Tentu karena Yusuf tahu tidak mungkin dapat anak dari seorang Maria saat itu. Tetapi Yesus Tuhan datang dalam mimpi Yusuf dan menyampaikan bahwa hendaklah kamu jangan menceraikan Maria sebagai istrimu, karena akan ada anak yang dikandunginya, yaitu anak dari Roh Kudus. Maka Yusuf, seorang bapa yang penurut, mengikuti apa perintah Tuhan dalam mimpinya. Sampai pada waktunya ia menikahi Maria. Selama itu ia tidak mensetubui Maria, hingga pada waktunya Maria benar-benar nyata seperti apa yang malaikat sampaikan kepada Maria, bahwa ia mengandung anak yang dari Roh Kudus. Ia itu yang kita kenal, Yesus Kristus. Bicara kelahiran Tuhan Yesus tentu akan berbicara kematian. Itulah hidup manusia. Kenapa Tuhan menjadi manusia dalam tubuhnya, dalam kedagingannya, sebagaimana kita lahir dari seorang bapak ibu, dan pada waktunya kita akan mati. Pertanyaannya, mengapa Yesus harus lahir? Dan pada akhirnya Yesus harus mati. Kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini untuk menggenapi hukum-hukum yang sebelumnya. Dari zaman Adam, zaman Musa, zaman Nuh, hingga sampai pada zaman Yesus Kristus. Yesus hadir ke dunia
untuk menjadi perjanjian antara manusia kepada Tuhan dalam bentuk penyelamatan. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, dosa memisahkan antara kita kepada Allah. Dan untuk memisahkan perpisahan ini ada harga yang harus dibayar, yaitu kematian Yesus Kristus. Dengan melalui kematiannya, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, seperti apa yang Yesus pernah sampaikan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa ke rumah Bapa di surga jika tidak melewati aku," kata Yesus. Disinilah perjanjian itu secara kita rasakan sebagai manusia yang penuh dosa. Ketika kita lahir dan pada saatnya kita mati, apakah kita akan bangkit dalam tubuh yang baru? Ya, harus seperti itu Bapak Ibu. Kita harus bangkit dalam tubuh yang baru melalui kita dengan menyerahkan hidup kita di dalam Yesus Kristus. Bahwa janji Tuhan, engkau tidak akan mati, tapi engkau akan beroleh hidup yang kekal bagi kita yang berkenan dan mengikuti apa perintah-perintah Yesus. Banyak perintah-perintah Yesus yang disampaikan, tetapi ada dua yang menjadikan perintah menutupi semua apa yang pernah Yesus sampaikan, yaitu apa Bapak Ibu? Pertama, Yesus mengajarkan kepada kita semua, khusus bukan hanya kepada murid-muridnya saja, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Itulah hukum yang pertama. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang kedua. Hukum satu dan kedua ini merangkum semua hukum-hukum di zaman perjanjian lama. Itulah Yesus hadir untuk memberikan penyelamatan, kebangkitan, supaya kita tidak binasa untuk selama-lamanya. Jadi karena dosa kita itu memisahkan kita kepada Allah Bapa. Tetapi bagaimana cara mempersatukan manusia kepada Allah Bapa? Yaitu ada nama Yesus Kristus yang menjadi jembatan, yang menjadi penyelamat antara kita kepada Bapa yang di surga. Dengan Yesus Kristuslah jalan kita ke sana. Jadi kelahiran Yesus Kristus di dunia ini bukan saja untuk mati untuk kita, tapi dia mati untuk membangkitkan kita, orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Kita tidak hidup di dalam dunia neraka. Begitulah firman Tuhan yang singkat ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mati di kayu salib, bukan saja menebus kami, tapi pada akhirnya Yesus membangkitkan kami dari antara orang mati, supaya kami beroleh hidup yang kekal sampai kepada masuknya ke Yerusalem yang baru. Tuhan, kami percaya mukjizat, keselamatan, jalan adalah hanya melalui Yesus Kristus yang bisa membuat kami sukacita, hidup di dalam bersyukur. Terima kasih Bapa. Makna Natal ini memaknai kami untuk hidup tekun, hidup menjaga kami, supaya kami tidak bercela di hadapan dosa, kedagingan yang membuat kami pisah antara Allah Bapa kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah penyelamat kami, Engkaulah menjadi jembatan kami, supaya kami bisa sampai ke rumah
Tuhan di sana pada suatu nanti. Terpujilah Tuhan. Kami lanjut dengan memuji muliakan, biarlah firman Tuhan ini bertumbuh dan bersemayam di hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar singkat firman Tuhan mengenai kelahiran Yesus, dan kita dengar nyanyi lagu Hai Dunia Gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu di hati. 1, 2, 3. Gembiralah dan sambut rajamu di hatiku, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dunia, siapkanlah rajamu penabur. Hai bumilah, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkat, melimpah selamanya, melimpah selamanya, melimpah-limpah selamanya. Dialah Raja saja semesta, besar dan mulia. Mazmurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya. Mari kita tundukkan kepala, kita tutup pujian penyembahan ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah menyembah, memuji, muliakan dan mendengar firman-Mu. Tuhan, terima kasih Bapa, kesempatan yang baik ini kami boleh dapat bersama-sama saudara kami yang menonton channel YouTube ini untuk memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan Allah yang baik hati, yang kami kenal di sana Tuhan. Banyak pergumulan yang kami hadapi. Di sini pun juga banyak pergumulan yang kami hadapi. Biarlah semuanya persoalan masalah yang kami hadapi, semuanya Tuhan yang akan menolong kami, memberikan kami kekuatan, menyelesaikan dan berkati kami semuanya anak-anak Tuhan. Tangan kami, pikiran kami, perbuatan kami, Tuhan berkati semuanya agar kami tidak bercela lagi di hadapan-Mu Tuhan. Kami selalu berjalan jauh lebih baik daripada sebelumnya, jauh lebih mengenal Tuhan, bagaimana caranya supaya kami hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah pujian penyembahan ini sebagai persembahan yang terbaik, dan kami tutup dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari pajan jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Jangan lupa saudara-saudara, di like, di komen, di share, biarlah banyak saudara-saudara kita yang di sana bersama-sama kita untuk mendekat kepada Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Biarlah hidup kita menjadi berkat untuk selama-lamanya dan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati.